Ya, sebelumnya Bapak akan absensi dari kelas 12. Harap diperhatikan nama-namanya. Nanti kalau yang dipanggil bisa membuka mic dan bilang hadir ya. Tetapi juga nanti tetap mengisi absensi di Google Classroom. Oke, sebentar. Angelin Arinda. Ada, Pak. Deswita Putri. Hadir, Pak. Feby Sagala. Hadir, Pak. Gilbert Pakpahan. Hadir, Pak. Zevanya. Jonathan Olaf. Hadir, Pak. Kendrick. Ada Kendrick. Kezia Kambe. Hadir, Pak. Kezia Katrina. Hadir, Pak. Lawrence Ninda. Hadir, Pak. Leonard. Hadir, Pak. Nathan Sianturi. Hadir, Pak. Ripka Agustina. Pak. Roni Samuel. Hadir, Pak. Simon. Ada Simon. Jonathan Melki. Fidel Sabar. Medalin Hadir, Pak. Sitorus. Fidelo hadir, Pak. Ya. Madeleine Sitorus. Oke. Pak Hendrik hadir ya, Pak. Ya. Jevanya sudah hadir? Hadir, Pak. Ya, nanti yang hadir di sini bisa mengisi absensinya di Google Classroom ya. Tapi nanti selesai kelas. Oke, baik. Kita akan mulai untuk materi kita hari ini. Bapak akan share screen. Apakah sudah terlihat? Udah, Pak. Oke, ya. Sekali lagi ya, Bapak memberikan biodata sedikit. Ini nama Bapak Ucok Pesinaga. Tempat tanggal lahir Pematang Siantar, 13 Oktober 96. Pendidikan sekarang di STTBI atau Sekolah Tinggi Teologi Betel Indonesia di Jakarta Pusat dan sedang berada di semester 7. Jurusan yang Bapak ambil itu Prodi Pendidikan Agama Kristen. Ini nomor WA-nya ya, bisa dicatat kalau nanti ada perlu sesuatu. Nah, Bapak akan berikan rules-nya untuk kelas kita, khususnya selama Bapak praktek di sini, yaitu wajib masuk Zoom pukul 12.25. Jadi pukul 12.25 sudah mulai masuk ya, supaya kita nanti 12.30 langsung memulai kelas kita. Dan yang kedua, wajib menghidupkan kamera kecuali tidak terkendala. Jadi yang masih off kameranya bisa langsung hidupkan kamera ya. Dan aktif dalam kelas. Seperti bertanya, diskusi ya dan lain-lain.
Tidak diperbolehkan tidur, makan, atau dalam perjalanan selama proses belajar. Dan juga harap bisa izin sama Bapak ketika kalian mau ke toilet atau ada hal yang mendesak lainnya ya. Dan juga terakhir wajib mengisi absensi melalui Google Classroom setelah kelas. Jadi harap diperhatikan rules ini selama pembelajaran di pendidikan agama Kristen. Nah, kita akan mulai bab pertama mengenai demokrasi dan HAM. Pada presentasi teman-teman kita kelompok pertama, kita sudah ada gambaran ya, ada sedikit polanya lah. Sebenarnya ini arahnya kemana dan membahas apa. Nah, kita akan lebih mendalam lagi, akan membahas ini satu persatu. Ini daftar isinya. Nanti kita akan ada pengantar, ada pengertiannya, ada antara penegakan dan pelanggaran, memahami demokrasi dan HAM dalam Alkitab, cakupan demokrasi dan HAM, ada sejarah juga, praktik demokrasi dan HAM di Indonesia, dan nanti penutup. Tujuan kita mempelajari demokrasi dan HAM yaitu pertama, supaya kita mampu menjelaskan cara mewujudkan demokrasi dan HAM di Indonesia. Yang kedua, mampu menjelaskan cara mewujudkan demokrasi dan HAM sebagai remaja Kristen. Dan yang ketiga ini mampu mendiskusikan bagian Alkitab yang berbicara tentang demokrasi dan HAM. Jadi ketiga poin ini harus bisa dipelajari ataupun juga target daripada kita ya di bab pertama ini. Jadi ketiga poin ini harus memang benar-benar bisa kita penuhi. Nah, selanjutnya, mengapa kita mempelajari demokrasi dan HAM? Kan pertanyaannya, kalau kita lihat demokrasi dan HAM ini kan sebenarnya di pelajaran itu ya, pelajaran PPKN. Tapi kenapa di pendidikan agama Kristen ini kita pelajari? Nah, ini jawabannya. Supaya memberikan pencerahan kepada kita untuk terpanggil menghargai demokrasi dan HAM bagi sesama dan memperjuangkan HAM bagi diri sendiri dan orang lain. Jadi ingat, kenapa kita mempelajari demokrasi dan HAM di mata pelajaran PAK ini ya. Supaya kita ini terpanggil, yang sebelumnya kita mungkin cuek sama demokrasi, kita cuek sama HAM, terlebih untuk diri kita dan juga orang lain. Jadi melalui pembelajaran ini kita jadi terpanggil, kita semakin menghargai baik untuk diri kita dan juga sesama. Dan juga kita bisa memperjuangkan ketika nanti ada pelanggaran-pelanggaran HAM terhadap orang lain. Bisa disiapkan nanti bahan Alkitab kita dalam Mazmur 133 dan juga 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 16. Nah, bagi kalian yang masih mungkin ingat, siapa di sini yang mungkin menangkap ya presentasi temannya yang kelompok pertama, apa itu sebenarnya HAM? Kalau demokrasi kan belum dibahas ya, karena baru Bapak yang bahas. Nah, bagi kalian yang mungkin tahu, yang masih ingat, apa sih itu HAM atau hak asasi manusia? Coba bisa dibuka mic-nya, berbicara, memberikan penjelasan. Apa yang kalian ingat aja? Ya, siapa itu? Ripka. Ya, Ripka, silakan. Menurut yang sudah dipelajari kemarin, HAM itu adalah hak asasi manusia yang dimana telah melekat pada diri manusia yang dianugerahkan dari Tuhan. Itu Pak. Oke, yang sudah dianugerahkan ya atau melekat dalam diri manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan. Oke, ada yang lain? Silakan. Saya Pak, Siapa ini? Jevanya. Ya, Jevanya, silakan. Jadi HAM itu kalau menurut saya hak-hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali, Pak. Oke, hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Mantap. Siapa lagi? Masih ada yang memberikan tanggapan? Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya apa itu demokrasi dan HAM ya. Pertama kita lihat dulu
apa arti dari demokrasi. Nah, kalau demokrasi berasal dari kata Yunani ya, atau demos. Ini maaf PPT-nya jalan sendiri ya. Oke, ini. Pertama kita lihat arti demokrasi itu apa. Nah, dalam ini kan berasal dari bahasa Yunani ya. Demos dan kratein atau kraton. Demos, kratein itu bahasa Yunaninya. Kalau dibedah satu persatu, demos itu artinya rakyat, kratein itu artinya kekuasaan. Jadi kalau secara harfiah digabung rakyat kekuasaan. Itu ya. Jadi kalau disimpulkan juga artinya adalah pemerintahan yang bertumpu pada rakyat. Artinya pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Itulah demokrasi. Semua kekuasaan bukan di tangan pemimpin, bukan di tangan presiden atau lembaga, tapi bertumpu pada rakyat. Ya, jadi ini harus diingat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan HAM, nah seperti yang dijawab teman-teman kita tadi, singkatan dari hak asasi manusia. Hak yang dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah. Hak yang paling mendasar adalah hak untuk hidup. Sehingga Tuhan juga punya hak atas hidup kita. Kan Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menjadikan kita sebagai manusia. Ya tentunya, selain kita punya hak untuk diri kita, Tuhan juga punya hak untuk hidup kita. Ya, jadi dengan kata lain, setiap orang punya hak. Ya, apa itu hak yang paling mendasar? Yaitu hak untuk hidup. Nah, ini ada hak asasi mencakup 3 hal. Yang pertama, ada hak warga negara. Ini khususnya di negara kita lah ya. Hak warga negara yang mencakup hak untuk hidup merasa aman, memiliki privasi, untuk berkeluarga, hak milik pribadi, menyatakan pendapat dengan bebas, memeluk dan melaksanakan agama atau kepercayaan, dan berkumpul dengan damai. Ada juga hak-hak politik, mencakup hak untuk berserikat, membentuk partai politik, ikut serta memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, menduduki jabatan pemerintahan, dan sebagainya. Dan yang ketiga, ada hak-hak ekonomi dan sosial, mencakup hak untuk bebas dari kemiskinan, hak untuk diterima dalam masyarakat dan bangsa-bangsa, dan untuk menentukan nasib sendiri. Nah, dari sini kita sendiri juga sebagai siswa-siswi di sini pasti antara ketiga ini kita sudah terpenuhi ya, seperti hak warga negara kan kita wajib mencakup hak untuk merasa aman, berkeluarga, menyatakan pendapat dengan bebas, dan sebagainya. Selanjutnya, bagaimana kita akan melihat sejarah demokrasi dan HAM itu? Apakah memang pertama-tama dimulai dari Indonesia? Ternyata tidak. Nah, ini sejarahnya ya. Menurut Diane Refit dan Abigail Thurstone dalam bukunya Demokrasi Klasik dan Modern pada tahun 1941, Franklin Delano Roosevelt menyampaikan pidatonya yang terkenal mengenai 4 kebebasan yang diharapkan dapat diberlakukan di seluruh dunia, yaitu sebagai berikut. Nah, ini pidatonya yang disampaikan 4 tadi ya. Sebentar, maaf. Oke. Nah, ini disampaikan waktu itu situasinya Perang Dunia Kedua. Kita bisa bayangkan Perang Dunia Kedua itu begitu banyak darah yang tertumpah, ya, begitu banyak orang-orang tewas di mana-mana. Sehingga dia berinisiatif untuk menyampaikan pidatonya, dan ada 4 hal yang disampaikan untuk seluruh dunia. Yang pertama itu supaya kebebasan berbicara dan berpendapat dimanapun juga di dunia. Yang kedua, kebebasan kepada setiap orang untuk beribadah kepada Tuhan dengan caranya sendiri dimanapun juga di dunia. Dan juga kebebasan dari kekurangan. Artinya setiap negara berhak untuk hidup damai dan memberikan kedamaian bagi masyarakatnya serta kesehatan yang baik. Yang keempat, kebebasan dari rasa takut. Artinya setiap negara dan masyarakatnya
hak untuk bebas dari serangan dan intimidasi maupun invasi negara lain maupun negara tetangganya. Sekarang mungkin siapa di sini yang tahu akhir-akhir ini ada berita ya, ada salah satu negara yang diserang ya oleh salah satu kelompok. Ada yang tahu nggak siapa? Negara apa? Afghanistan ya Pak? Iya, siapa yang menyerang Afghanistan? Taliban ya? Iya, Taliban. Nah, dari sini kita melihat sebenarnya ada ya hak-hak untuk dasar-dasarnya, tapi tidak tahu kita apakah memang ini kan waktu itu situasinya Perang Dunia Kedua. Kalau sekarang ini ya mungkin banyak revisi-revisi ataupun perubahan yang lainnya. Jadi itu mengenai sejarahnya ya, diingat ini adalah waktu itu disampaikan pidatonya keempat kali ini. Nah, sekarang kita melihat praktik demokrasi dan HAM di Indonesia sebenarnya seperti apa. Kalau kita melihat ini Pancasila ya, siapa yang tahu ini Pancasila ini ya? Ini memang harus benar-benar selalu kita ucapkan pada waktu upacara. Yang pertama itu Ketuhanan Yang Maha Esa, ya ada kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan, keadilan sosial, dan sebagainya. Nah, perhatikan sila dalam Pancasila yang dimulai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa sampai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semuanya menyiratkan keberpihakan pada hak-hak asasi manusia, Undang-Undang 1945. Baik pembukaan maupun pasal demi pasal memberikan jaminan bagi terpenuhinya hak-hak mendasar bagi rakyat Indonesia, terutama menyangkut demokrasi dan HAM. Nah, kalau kita perhatikan di Pancasila ini ya, lebih condong itu banyak mengenai apa? Pasti mengenai hak asasi manusia, betul ya, seperti ini. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan juga yang ketiga, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan selanjutnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah dasar dari negara kita, Pancasila. Yang tentunya di dalamnya itu memuat hak-hak asasi manusia. Namun pertanyaannya, apakah demokrasi dan HAM sudah terlaksana dengan baik di negara kita? Ini bisa kita lihat nanti ya. Contohnya ini ada gambar. Nah, perhatikan gambar di samping ini. Coba Bapak suruh dulu si Nathan. Bentar ya, hilang lagi dia. Ada Nathan di sini? Ada Pak. Ya, dibuka aja mic-nya. Nah, menurutmu apakah mana di sini contoh tindakan demokrasi dan HAM? Coba dipilih aja gambarnya. Gambar 11, 12. Menurutmu mana di sini tindakan demokrasi dan HAM? Nggak ada Pak. Nggak ada. Yakin nggak ada? Jadi menurutmu ini merupakan contoh apa? Pelanggaran demokrasi dan HAM Pak. Oke, mantap. Terima kasih Nathan. Yang lain ada yang mungkin berbeda dari jawaban Nathan? Menurut kalian ini contoh tindakan apa? Coba Deswita. Bisa open mic-nya? Ya, Pak. Ya. Menurutmu di antara gambar ini, ada nggak tindakan demokrasi dan HAM? Nggak ada, Pak. Nggak ada juga ya? Ya. Ada Nggak yang ada. lain nggak jawabannya? Ya, terima kasih Deswita. Ya, Pak. Kalau menurut Gilbert Pakpahan, ada Gilbert? Iya Pak, ada Pak. Nah, dari gambar ini, apakah ada contoh tindakan demokrasi dan HAM? Diperhatikan ya gambarnya ya. Enggak ada. Coba perhatikan sekali lagi. Iya Pak. Nggak ada? Yang saat gambar 1.3 bukan Pak? Yang apa namanya? Kebebasan berpendapat. Yang mana sebentar? 1.3 itu. Oke, itu menurut Gilbert ya. Mengenai demokrasi ya, bebas berpendapat ya. Oke, terima kasih Gilbert. Ada yang lain nggak jawabannya? Yang lain daripada yang lain? Silakan.
Coba diperhatikan dulu baik-baik gambar ini. Apakah ada tindakan demokrasi dan HAM di sini? Oke, kalau nggak ada, biar Bapak jelaskan ya. Nah, dari gambar satu-satu kita lihat, di situ adalah mencerminkan aparat yang sedang terlihat arogan ya kepada rakyat ya. Sekalipun di sini rakyatnya memberikan pendapat, tapi mungkin caranya berbeda, sehingga membuat aparat ini melakukan tindak kekerasan kepada rakyat. Dan ini merupakan contoh tindakan yang bukan demokrasi dan HAM. Sedangkan di gambar 1-2 kita lihat apa yang terjadi. Memang dari satu sisi kita dikasih kebebasan berpendapat, kita bebas untuk melakukan demo, tapi bukan berarti demonya secara ini ya, apa namanya, ekstrem gitu. Kayak ini mobil sampai dibalikan ya, ini nggak tahu mobil dinas atau mobil pemerintahan gitulah. Pokoknya sampai ricu lah gitu ya, porak-poranda lah gitu. Nah, ini contoh tidak baik untuk demokrasi. Sedangkan gambar 1-3 ya, ini bebas berpendapat. Nah, kalau kita lihat tidak terlalu ada tindakan yang mungkin memicu huru-hara atau kekerasan gitu ya. Dan dia memberikan tindakan demokrasi yang baik. Sedangkan yang gambar yang keempat, nah ini masa tadi nggak dilihat ya. Sebenarnya ini adalah contoh tindakan HAM, ya, menolong sesama gitu. Coba kalau nggak ada mungkin naluri HAM-nya ya, mungkin kalau melihat orang tergeletak jatuh ya di jalan ya mungkin udah dibiarkan. Tapi setiap kita, makanya kita butuh belajar ini bahwa kita ngerti, oh ada hak ajasi setiap manusia, baik untuk diri saya maupun orang lain. Bukan sekedar melindungi diri kita, tapi ketika kita juga melihat orang lain, kita juga menolong orang tersebut, karena itu juga haknya untuk hidup. Oke, bisa dipahami ya. Dari gambar ini mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, jika tidak ada. Selanjutnya, kita melihat bagaimana sebenarnya demokrasi dan HAM di dalam Alkitab. Nah, Alkitab tidak menggunakan istilah demokrasi dan HAM secara khusus ya. Coba dicari itu di Alkitab. Ada enggak kata demokrasi dan HAM? Yang mungkin tidak kita temukan. Namun, Alkitab menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia dan menganugerahinya kehidupan sebagai hak paling mendasar yang diberikan Allah bagi manusia. Jadi ingat ini, mungkin di Alkitab tidak secara khusus mengatakan ada demokrasi dan HAM. Tapi ingat, yang menciptakan kita siapa? Tuhan. Yang kasih kita kehidupan siapa? Tuhan. Jadi inilah yang membuat kita mempunyai alasan bahwa kita punya hak untuk hidup. Karena Allah yang menciptakan saya, karena Allah yang sudah memberikan kehidupan bagi saya. Sehingga ini menjadi dasar saya untuk memiliki hak asasi manusia. Jadi ini adalah dasar Alkitabnya. Kalau kita lihat di Mazmur 133, bisa tolong dibacakan Madeleine, Abigail. Iya, ya Pak, Mazmur 133 kan? Ya, silakan. Sebentar Pak. Semuanya Mazmur 133. Ya, semuanya. Aduh. Itu hanya singkat ya. Sebentar Pak. Mazmur 133 ayat 1. Ayat 1. Mazmur 133. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Iya, terima kasih ya Abigail. Nah, kalau kita tadi baca Mazmur 133 tadi yang dibacakan oleh teman kita, ada kata hidup rukun. Tahu nggak apa maksudnya hidup rukun ini? Artinya tidak saling menekan.
tidak ada penindasan, tidak memeras dan menganiaya. Konflik atau perdebatan, perbedaan akan cepat diselesaikan dengan baik. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada mungkin perbedaan, ya pendapat, tapi itu nggak sampai memicu keributan yang besar. Itulah namanya orang yang sudah hidup rukun. Ya, coba perhatikan tetanggamu. Ya, mungkin kalian berbeda agama, berbeda budaya, atau janganlah di antara kelas inilah pasti ada ya dari suku apa, Batak lah, ada suku Jawa, Manado, ya Sunda, ya apalagi suku yang lain. Itu semuanya kita tidak boleh sampai ada apa namanya ya, ada perbedaan yang memicu konflik. Ya, sampai kita membuat gap atau menjauhi gitu, ngumpul sama orang-orang yang satu suku, ngumpul sama satu orang yang satu apa namanya ya, mungkin ras dan sebagainya. Tidak boleh demikian. Justru Alkitab mengajarkan supaya kita ini hidup rukun. Hidup rukun itu apa? Nggak ada tertekan di situ, nggak ada penindasan di situ, nggak ada pemerasan, apalagi aniaya. Ketika kita bisa memiliki kehidupan rukun, maka Tuhan akan melimpahkan berkat. Seperti tadi ayatnya mengatakan ya, karena menjaga kehidupan yang rukun, inilah kehidupan yang Tuhan inginkan. Tuhan nggak inginkan ada perpecahan. Tuhan nggak inginkan ada konflik-konflik di antara kita. Makanya lihat, kalau kita lihat sekarang ada banyak konflik-konflik ya, apalagi dulu sangat banyak konflik-konflik mengenai suku. Itu sangat sangat tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan menyukai kerukunan. Bukan berarti karena kita beda, ya kita jadi punya alasan untuk konflik ya. Dalam perbedaanlah justru Tuhan mau menyatukan kita. Karena itu HAM harus bisa diwujudkan melalui hidup rukun terhadap sesama. Nah selanjutnya, hidup rukun juga berbicara tentang persaudaraan yang rukun. Persaudaraan yang rukun tidak hanya dibangun dengan orang-orang yang seiman saja, tetapi dengan siapapun. Ingat ya, persaudaraan yang rukun tidak dibangun dengan orang yang seiman saja. Di SMA 16, apakah semuanya orang-orang Kristen? Enggak ya. Di SMA 16, apakah semuanya orang Batak? Tidak, Pak. Iya. Enggak semua. Apalagi orang suku-suku lain. Tapi kita semuanya dari latar belakang agama, latar belakang suku, budaya, semua disatukan di SMA Negeri 16. Tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa hidup rukun. Supaya kita bisa membangun persaudaraan dengan baik. Ya, dalam persaudaraan yang rukun, semua orang menunjukkan solidaritasnya terhadap yang lain. Menghargai hak dan kewajiban pribadi maupun sesama. Nggak usah mungkin di sekolah, sekarang ini di rumah nih. Tetangga kalian mungkin ada yang latar belakangnya berbeda dari kalian, nggak usah menjelekkan. Ya, mungkin ada agama seberang, ya kalian jelek-jelekkan atau gimana lah gitu ya. Kita tidak diajarkan seperti dalam Alkitab. Tapi Tuhan mengajarkan kita supaya hidup rukun. Bangunlah relasi, tunjukkanlah bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan, yang Tuhan kasihi, dan kita juga mengasihi sesama kita. Ya, bukan hanya seiman saja. Oke. Selanjutnya. Nah, di sini juga ada ya, seperti yang kelompok pertama kemarin dalam 1 Raja-Raja 21. Bisa kita buka ayatnya, cuman ini kita nggak usah baca semua ya. Nanti mungkin di rumah aja nih, karena kita mengingat waktu. Kalau kita lihat nanti di Raja-Raja, 1 Raja-Raja 21, sekilas aja ya. Nah, ini ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Bagaimana sih pendapat kita ya mengenai pembahasan mengenai ini? Kebun anggur Nabot. Pelanggaran apa yang dilakukan raja dan istrinya yang bertentangan dengan HAM? Nanti itu bisa kalian selidiki sendiri. Bagaimana penilaian kita
atau kalian terhadap pemimpin yang demikian? Apakah ada kita temukan di sana demokrasi dan HAM, nilai-nilai demokrasi dan HAM? Nah, nanti itu bisa anak-anak sendiri yang melihat, mengeksplor sendiri dalam satu Raja-Raja 21. Nah, ini kita lihat juga ya. Ternyata dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 ada 10 hukum Taurat. Coba bisa buka dulu satu orang. Siapa yang mau? Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Ini mengenai 10 hukum Taurat ya. Coba Kendrick. Ada Kendrick? Ada, Pak. Ya, dibuka dulu ayatnya, Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Baik, Pak, sebentar. Yang lain siap-siap nanti memberikan ini ya, pendapat bagaimana menurut kalian, apakah ada bagian yang mendukung demokrasi dan HAM di dalam 10 hukum Taurat? Nanti masing-masing Bapak tunjuk ya, berikan pendapat ya. Mendukung demokrasi dan HAM. Saya baca ya, Pak. Ya. Quran 20 ke-10-an firman. Ayat pertama, lalu Allah mengucapkan segala firman. Akulah Tuhan, Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang Bentar, Nathan bisa membalaskan matikan mic-nya. Oke, lanjut Kendrick. yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Iya, terima kasih ya Kendrick. Coba Leonard, ada Leonard? Ada, Pak. Ya, coba menurut kamu mana bagian yang mendukung demokrasi dan HAM dari 10 hukum Taurat yang dibaca Kendrick tadi? Silakan. Menurut saya di bagian Keluaran 20 ayat 16, Pak. Di situ disebutkan jangan mengucapkan saksi dusta. Alasannya? Alasannya Kenapa emang kalau mengucapkan saksi dusta tentang sesama? karena kalau mengatakan hal yang salah, Ya, apakah ada hubungannya sama demokrasi dan HAM? bentar Pak, bentar.
Ini deh Pak, ganti ayat yang Keluaran 20 ayat 13. Ya, Jangan membunuh. kenapa jangan membunuh? Karena itu bertentangan dengan hak asasi manusia, Pak. Iya, mantap. Terima kasih ya. Yang lain ada nggak? Boleh lebih dari satu ya? Atau mungkin Saya menyimpulkan. mau coba boleh. Siapa ini? Siapa? Feby. Feby, ya. Silakan Feby. Kalau saya di ayat 16 yang jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ini juga bisa kita ambil dari yang kebun anggur Nabot. Kan di situ dia dituduh kan. Iya. Kalau misalnya dia mengutuk Allah dan raja dan akhirnya dia dibunuh. Itu udah bertentangan sama HAM. Karena dia nggak ngelakuin. Iya, Gitu betul. menurut saya. Oke. Dan ayat 17 juga. Jangan mengingini karena rajanya mau mengingini kebun anggurnya. Iya, betul-betul. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Feby. Yang lain ada? Memberikan. Saya, Pak. Siapa ini? Kesia. Isya. Ya, silakan. Yang ayat 15 jangan mencuri itu yang di HAM. Karena kalau menurut saya kita mengambil milik seseorang yang tanpa izinnya di mereka gitu. Mau hal kecil ataupun mau hal besar. Ya, betul. Oke, terima kasih Kesia. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya ya. Coba sini, dari antara yang tadi, siapa yang pernah melakukan pelanggaran HAM? Mencuri kah atau apakah ya? Ini kayak ada di sini dari hukum Taurat tadi atau mungkin dari demokrasi dan HAM yang Indonesia. Mungkin selama sekolah, coba ada nggak yang pernah melakukan pelanggaran HAM? Baik dari hal kecil sekalipun. Siapa yang pernah? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Oke, iya. Semuanya pasti pernah ya. Bahkan Bapak dulu pernah, apalagi waktu sekolah ya. Sekolah lah zaman-zamannya kita sering ambil pulpen lah, ambil penghapus lah, atau apalah tanpa sepengetahuan teman kita. Sampai kita bawa pulang, akhirnya lupa mengembalikan. Ya kan, itu salah satu hal kecil yang perlu kita waspadai supaya nanti tidak menjadi hal yang besar. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa ternyata kehidupan kita sehari-hari pun sering kita melakukan pelanggaran HAM ya. Oleh sebab itu, kita justru di bab ini didorong untuk mendoakan setiap orang supaya terpanggil menghargai hak diri sendiri dan juga orang lain. Oke, sebelum kita lanjut lagi di bab yang kedua, karena kita langsung bab 2 ya di pertemuan hari ini. Ada yang mau bertanya seputar materi tadi, silakan. Untuk demokrasi dan HAM. Nanti kita akan lanjut di demokrasi, praktek demokrasi dan HAM ya. Untuk yang tadi ada? Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjut. Sebentar. Oke, apakah sudah terlihat? Belum, Pak, di saya. Oh, udah, Pak. Oke. Nah, sekarang kita masuk bab 2 ya, praktik demokrasi dan HAM. Apa ini sekarang maksudnya praktik demokrasi dan HAM? Kita lihat. Nah, yang daftar isinya kita lewatkan aja. Nah, ini tujuannya ya. Jadi di sini kita mempelajari supaya kita mampu mendiskusikan bagian Alkitab yang menulis tentang demokrasi dan HAM. Meskipun tadi sudah ada, kita pelajari di bab pertama, nanti kita akan lebih banyak lagi ya. Dan juga supaya kita mampu menjelaskan tugas dan tanggung jawab remaja Kristen dalam mewujudkan demokrasi dan HAM. Yang terakhir, kita mampu merancang dan melaksanakan kegiatan sebagai wujud kepedulian terhadap HAM.
Kalau tadi mungkin kita lebih dasar-dasarnya ya, pengertian, definisi, sejarah. Di sini kita didorong supaya kita bertindak, praktek, ya, melakukan demokrasi dan HAM. Nah, bentar. Nah, secara keseluruhannya supaya kita remaja Kristen belajar untuk menjadi pelaku demokrasi dan HAM, menerima dan menghargai sesamanya sebagai manusia bermartabat dan makhluk mulia ciptaan Allah. Dan Alkitab dalam Bilangan 35 ayat 9 sampai 34 dan Matius 20 ayat 1 sampai 16. Oke, kita masuk demokrasi dan HAM di Indonesia. Kalau kita tahu ya, negara Indonesia berdiri di atas dasar negara Pancasila seperti tadi yang kita lihat ya, dan dipandu oleh Undang-Undang Dasar 1945. Tidak dengan sendirinya menjamin perwujudan hak asasi manusia. Demokrasi dan HAM tidak dapat terwujud secara otomatis, namun melalui sebuah proses yang panjang dalam pembelajaran, pembiasaan, serta penghayatan. Artinya, meskipun udah ada undang-undangnya nih, udah ada Pancasila dengan baik, disusun dengan teratur, tapi kita lihat kenyataannya ya masih belum terrealisasikan dengan baik. Makanya tadi kita lihat gambar-gambar cuplikan itu yang menggambarkan contoh-contoh tindakan yang melanggar demokrasi dan HAM. Nah, ini ada laporan tahunan tentang HAM 2008 di Indonesia. Ya, itu diperbaharui atau digagas lah ya. Pada waktu itu mungkin ini ada sampai 3 ya. Kebebasan dasar telah berkembang sejak 1999 dan sepanjang tahun ini pemerintah telah mengambil langkah berarti dalam memajukan hak asasi manusia dan memperkuat demokrasi termasuk sidang peradilan terbuka dan putusan terhadap 13 anggota marinir sehubungan dengan peristiwa bentrokan 2007 di Alas Logo. Ini juga ada yang kedua dan ketiga. Kita lewatkan aja nih ya. Nah, dari hasil laporan tersebut, apakah kondisi demokrasi dan HAM di Indonesia baik-baik saja? Kita lihat tadi kan ada beberapa kasus-kasus yang ternyata melanggar HAM, sehingga dibuatlah tadi laporan-laporannya. Ini laporannya yang sebelumnya telah ada kasus seperti ini, sekalipun sudah ada undang-undang kita mengenai HAM. Nah, jika kamu menyaksikan seseorang diperlakukan secara tidak adil dan harkat serta martabatnya direndahkan, apa tindakan kamu? Atau jika ada peristiwa kekerasan atau pembunuhan yang menimpa seseorang dan kamu menyaksikannya, apakah tindakan kamu? Tentunya kita di sini udah belajar tadi ya, apa yang harus kita lakukan, apa itu dasar-dasar HAM, termasuk juga dari dasar Alkitabnya. Tentunya kita ketika kita melihat seseorang diperlakukan secara tidak adil dan harkat, kita membiarkannya, bukan? Membiarkannya. Iya, pasti menolong karena kita tahu bahwa dia manusia, saya juga manusia. Kami sama-sama punya hak. Ya. Jadi kita bukan sekedar menonton ya, nggak berani, aku nggak mau ikut campur. Tunggu dulu. Ya, sebagai manusia yang sudah memiliki HAM masing-masing dan juga orang lain. Ingat tadi apa yang Bapak katakan, kita nggak sekedar menjaga hak kita, tapi kita juga membela hak orang lain. Betul ya? Karena sekarang ini ada ya, banyak di berita sebenarnya kayak anaknya tiba-tiba memberikan kekerasan sama orang tuanya, kayak memukuli orang tuanya gitu. Tapi tetangganya melihat, mendengar, teriak-teriak gitu kan. Mungkin kalau dia nggak tahu hak manusia seperti apa, dia mungkin berkata, udahlah nggak usah ikut campur. Nanti juga gimana-gimana. Itu mungkin pemikirannya. Tapi bagi kita yang sudah tahu dasarnya, bahwa kita punya HAM, ya apa tindakan kita? Tentunya kita menolong, kita membela. Ya, sekalipun dia mungkin bukan saudara kandung, sekalipun dia mungkin orang lain, tapi kalau di depan mata kita melihat dia diperlakukan rendah, ini ya tidak adil,
dan harkat serta martabatnya direndahkan, kita harus bertindak dengan baik dan benar. Nah, ini ada pergulatan bangsa Indonesia di bidang demokrasi dan HAM. Nah, ketika Undang-Undang Dasar 1945 disusun, muncul perdebatan tentang tempat hak asasi manusia di dalam undang-undang. Kita lihat nih ya, ternyata nanti ada nih sedikit pendapat dari beberapa pendahulu kita nih. Muhammad Hatta mengusulkan agar hak asasi manusia dimuat secara jelas dalam Undang-Undang 1945. Sementara Suepomo yang menganut paham integralistik yang antara lain mengutamakan negara kesatuan menentang hal itu. Menurut Suepomo, hak asasi manusia mengutamakan hak-hak individu yang akan mengancam kesatuan bangsa. Akibatnya, hak asasi manusia dipandang sebagai musuh yang akan memecah bangsa Indonesia. Maksudnya adalah, jadi ada dua pendapat nih ya, antara Muhammad Hatta dan juga Suepomo. Kata Muhammad Hatta, ini harus rinci, harus jelas undang-undangnya. Sementara Pomo juga mengatakan, Supomo, kita nggak boleh mengutamakan hak individual saja, karena itu bisa merusak kesatuan bangsa. Contohnya nih, ya kalau Feby Sagala, ya kan, dia memang punya hak, ada undang-undangnya, hak untuk hidup, hak untuk ini, hak untuk itu semua. Tapi bukan berarti dia mempergunakan haknya untuk merusak persatuan bangsa. Dia membakar ban lah di tengah jalan, dia mungkin melempari gedung pemerintahan. Dia berkata, Feby mungkin berkata, wah saya kan punya hak. Katanya Indonesia negara demokrasi, bebas berpendapat, bebas melakukan sesuatu. Tapi bukan demikian. Bukan berarti karena kita bebas, karena kita punya hak, kita ini merusak. Ya, ini perhatikan nih. Kita sampai menjadi pemecah belah bangsa Indonesia. Ya, tapi kita harus melihat ada ternyata aturan-aturannya. Ya, oke. Selanjutnya, ketika kekuasaan negara dimutlakkan dalam bentuk kekuasaan kepala negara, maka presiden dapat melakukan apa saja. Nah, ini juga salah satunya. Tadi kan condong kepada rakyat nih. Kita ambil contoh Feby Sagala tadi. Sekarang contohnya kepada presiden. Sekarang presiden, kalau semua diutamakan kepada kekuasaan presiden atau lembaga, apa yang terjadi kira-kira? Ya, wah bisa suka-sukanya dong. Bisa menghukum rakyatnya dengan sesuka hati, seperti tadi contoh Alkitab ya, kebun anggur Nabot tadi, itu kan suka-sukanya. Dia memakai kekuasaannya untuk menindas rakyat. Tentunya di Indonesia tidak demikian. Tapi kalau kita lihat sejarahnya, ternyata ini ada Orde Lama ya. Orde Lama, Orde Baru, nah itu masa-masa yang paling ngeri ya. Suka-suka pemerintah di situ pada waktu itu. Sampai dibuat, nanti Bapak kasih contohnya. Mungkin zaman-zaman Pak Saryaman, Ibu Milka ini ya, ada masa-masa seperti ini. Kalau zaman Bapak, kita mungkin udah lewat gitu. Nah, kita lihat ini. Lihat, penembak misterius, salah satu kebijakan pemerintah. Bayangkan, kebijakan pemerintah ya diberikan apa? Penembak misterius. Untuk apa ini? Untuk membunuh para penjahat atau preman. Gila enggak? Kalau sekarang dibuat kayak gitu gimana kira-kira? Ya. Ini juga penangkapan, kehilangan orang. Aduh, ini mengganggu aja. Oke. Penindasan terhadap kebebasan berpendapat dan berbagai pelanggaran HAM masih terus terjadi di bawah pemerintahan Orde Baru. Ini masa Bapak Soeharto ya, kalau nggak salah. Karena penjahat aja preman sampai dikirim ya, preman misterius, penembak misterius. Makanya disebut dengan sebutan Petrus. Ya, itu siapa aja preman yang berkeliaran itu langsung ditembak itu, dibunuh langsung. Itu ngeri ya. Nah, ini dulu sejarahnya ngeri, belum terlalu kuat di sini demokrasi dan HAM. Makanya kita penting memupuk sikap demokratis sejak dini. Apalagi kita, kalian yang sekarang sudah duduk di bangku kelas 3 SMA, sebentar lagi mau beranjak dewasa, ya masuk di bangku perkuliahan ataupun mungkin dunia pekerjaan. Dari sekarang kita sudah harus tahu sikap apa yang harus kita lakukan. Ya. Nah, ini adalah permasalahan. Bagaimana jika seseorang melakukan pelanggaran tanpa sengaja? Ada nggak seperti itu kasusnya? Oke, Bapak tanya dulu ya. Pernah nggak dengar berita, itu banyak kali di medsos ya, ada seorang laki-laki, ini di luar negeri, yang menabrak ya istri dan juga anaknya sampai meninggal. Ya, kalau kita lihat
apanya ya, historinya dia nggak sengaja gitu, dia mungkin melintas dan menabrak gitu ya. Tapi nggak tahu apakah Bapak salah apa enggak. Atau mungkin ada nggak yang mendengar sepertinya beritanya? Pernah kalian tahu? Tahu, kalau nggak salah dia masih muda, dia mabuk. Oh, masih muda. Ganteng lagi ya? Ya. Nah, menurut kalian itu gimana? Seperti itu. Dia kan nggak sengaja tuh melakukan pelanggaran. Kalau tadi dari hukum Taurat kan dia udah membunuh sebenarnya. Tapi apa? Kira-kira tindakan pengadilan ya. Memang dia akhirnya dipenjarakan ya. Tapi kira-kira adil juga nggak baginya? Saya kan nggak sengaja. Saya kan bukan pembunuh. Gitu. Nah ini membingungkan ya. Makanya muka orangnya di sini bingung juga. Ada lagi di sini kasusnya. Nah, ada tahu nggak seorang nenek ditahan karena mencuri buah kakao atau buah coklat. Padahal dia nggak sengaja, dia kan dalam kebun tuh ya. Dia nggak sengaja melewati mungkin kebun milik perusahaan gitu. Akhirnya apa? Wah, dia ketahuan, ditangkap dan dijerat hukuman beberapa bulan itu kalau nggak salah. Coba sikap kita sebagai orang Kristen melihat ini. Ya. Berarti nenek ini sudah dituduh pencurian, ya. Tapi kalau dari nenek ini, dari sisi nenek ini mengatakan, saya nggak sengaja, saya nggak tahu, ya mungkin matanya katanya rabun, dia nggak bisa lagi membedakan mana pohonnya sama pohon yang lain, akhirnya diambilnya. Tapi kita lihat dia akhirnya di penjara juga ya beberapa bulan seperti itu. Nah, sekarang kita melihat dasar-dasar Alkitabnya terkait yang tadi. Ternyata di Alkitab aja dulu udah Tuhan persiapkan hukuman untuk orang yang nggak sengaja. Contohnya ini, apabila seorang membunuh atau mengakibatkan seseorang tewas dan ia merasa tidak bersalah atau tidak sengaja telah menyebabkan kematian itu, maka ia dapat melarikan diri ke kota-kota tersebut. Ini kota-kotanya nih. Ia tidak akan dibunuh, ia harus tinggal di kota itu sampai matinya imam besar yang telah diurapinya dengan minyak kudus. Itu dalam Bilangan 35 ayat 9 sampai 34. Nah, di sini kita lihat Allah mempersiapkan beberapa kota. Disuruhnya orang Israel membuat kota-kota karena Tuhan tahu. Tuhan ngerti gitu ya, enggak semua kejahatan itu dilakukan dengan sengaja. Maka dipersiapkan tempat-tempat untuk melarikan diri ke sana. Kalau udah ke sana melarikan diri, enggak boleh lagi ada orang yang menghukumnya. Tentunya di situ adil karena memang bukan ada unsur kesengajaan. Ya. Oke, sekarang Bapak mau ini. Ini adalah beberapa tugasnya. Bisa di screenshot ya atau nanti ditulis bisa. Ini tugas kalian Bapak kasih. Apa yang dapat kamu lakukan secara sederhana dalam mewujudkan HAM? Atau tambahkannya juga demokrasi dan HAM ya. Tuliskan hal yang dapat kamu lakukan. Mungkin nanti bisa di list apakah yang gampang-gampang aja dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Kamu bisa nanti buat secara sederhana perwujudan HAM ini. Dan juga ini yang kedua tugasnya. Buatlah slogan atau kata pengajakan untuk mewujudkan demokrasi dan HAM di Indonesia. Atau seperti quotes-quotes gitu ya. Nanti dibuat di media sosialnya. Ya, dibuat di media sosial, baik itu Facebook ataupun juga Instagram. Karena tujuan kita belajar ini nggak sekedar ini ya, nggak sekedar kita aku tahu. Tapi kita harus benar-benar bertindak. Ya, bertindak nggak sekedar mengajak tapi juga kita mewujudkan demokrasi dan HAM, baik itu di lingkungan kita sendiri. Ya, jadi ini adalah beberapa tugas kalian yang harus kalian kerjakan nanti. Gampang kok ini ya membuat ini. Nanti deadline-nya di minggu depan aja, Kamis depan. Jadi yang pertama ini tadi ya. Maaf. Yang ini, yang kedua ini. Dan nanti bab 1 nanti paling bab 1 tanggapan aja. Ini untuk bab 2 ya. Bab 1 nanti paling nanti tanggapan aja kalian berikan seputar pemahaman kalian mengenai demokrasi dan HAM. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Saya persilakan. Saya mau tanya, Pak.
Ya, silakan. Tadi tugas yang bikin slogan itu berarti hanya bikin slogan diketik atau ditulis atau dihias juga, Pak? Terserah kalian. Kreativitasnya bagaimana, yang penting dibuat kayak bentuk flyer gitu ya. Kayak quotes-quotes gitu, isinya kata-kata pengajakan. Kalau mau kalian hias atau mungkin sesuai editan kalian lah seperti apa gitu kan. Itu boleh, nggak apa-apa. Nanti juga akan Bapak nilai dari kata-kata pengajakannya dan juga kreativitasnya. Ya, nanti di posting, nanti di tag Bapak aja ya biar bisa dilihat satu persatu. Kita Oh, mau iya, nanya Pak. boleh? Baik. Makasih, Pak. Ya, Mau tanya boleh, Pak? ya silakan. Kita postnya di story atau di feed? Feed Instagram. dong. Kenapa? Feed-nya mengandung Iya, itu ya. Nggak apa, makasih, Pak. Bapak kan ketik ini. Nanti tag ke sini aja ya. Oke, ada yang mau nanya enggak? Nanti untuk jadi ada 3 tugas ya. Yang satu di bab pertama, nanti Bapak kasih di GC aja. Itu enggak sulit kok, pendapat kalian aja, enggak usah bagaimana pendapat kamu mengenai HAM, demokrasi. Pendapat ya, beda sama pengertian. Pengertian bisa kalian cari di Google atau apa, ini pendapat kalian. Ya. Nanti yang kedua, yang tadi kalian tulis apa tindakan kecil melakukan demokrasi dan HAM. Dan yang ketiga membuat slogan ini. Itu aja kok. Gampang kan? Gampang dong. Oke, ada yang lain nggak mau bertanya? Yang lain ini mana kameranya kok mati semua? Kebanyakan. Ya mungkin sampai di sini pemaparan materi untuk bab 1, bab 2. Minggu depan kita lanjut lagi bab 3 dan 4. Tapi nanti Bapak kabari apakah kita tatap muka maya seperti ini atau belajar mandiri melalui Google Classroom ya. Karena kan nggak selamanya tiap minggu kita menggunakan Zoom. Mungkin ada tambahan untuk Bapak Saryaman dan juga Ibu Milka. Saya persilakan. Iya, Pak Ucok, terima kasih untuk pembelajaran pada siang hari ini. Pak Sama-sama. Saryaman tadi udah mohon izin ya karena ada lain, jadi sudah meninggalkan Zoom. Dia udah permisi tadi di chatroom ya. Cukup aja sih Pak Ucok, udah lengkap lah ya dari materi ini. Sudah bagus banget. Mungkin anak-anak ada yang mau ditanyakan lagi. Kalau dari saya cukup aja ya, cukup sekian. Terima kasih. Oke. Udah aman semua ya. Gilbert, ada yang mau ditanya? Jonathan, Fidel, Saya mau Olaf. tanya, Pak. Ya, silakan. Iya, tadi kan sempat itu disuruh perintahlah jangan memberi saksi dusta itu, Pak. Itu saya nangkepnya juga masuk ke jangan berbohong juga kan, Pak. Jadi bukan cuma, kalau di bayangan saya tadi tuh pikirannya tuh lebih ke kayak yang serius-serius gitu, Pak. Seperti misalnya di pengadilan gitu. Terus kita nggak boleh kasih saksi dusta, karena itu kan kalau kita kasih saksi dusta, kita bisa ngelanggar HAM orang lain gitu ya. Jadi kayak nggak adil gitu kan, Pak. Nah, kalau misalnya nih bohongnya ya kayak setiap hari aja nih, misalnya saya terlambat gitu ya. Saya bilang kayak, ini udah OTW kok, tapi saya belum OTW gitu, Pak. Itu tuh termasuk melanggar HAM atau enggak sih, Pak? Atau enggak ya yang kayak sepele seperti itu? Ya itu sebenarnya berbohong. Cuman gini ya, sebenarnya memang tadi hukum Tauratnya mengenai jam bersaksi dusta itu memang arahnya kepada pelanggaran mengenai kebohongan. Ya, tapi kalau mau dikaitkan situasinya sedang dalam pengadilan, ya mungkin berbohong, dibilang mungkin saya nggak membunuh kok, padahal jelas-jelas tertangkap dia membunuh gitu kan. Ya,
bisa juga dikaitkan dengan berbohong, sehingga itu juga termasuk pelanggaran HAM. Ya, tapi kalau menurut Bapak itu sebenarnya lebih condong ke arah berbohong, ya. Kalaupun disangkut pautkan dengan HAM, dilihat dulu situasinya seperti apa. Kalau mungkin terlambat ke kelas, ya itu urusannya Jevanya, yaitu berbohong gitu kan. Mengatakan OTW padahal masih di jalan, nah itu berbohong gitu ya. Nggak ada sangkut pautnya sama HAM gitu. Iya Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Oke. Oke, berarti Bapak anggap semua udah jelas ya. Tugasnya juga udah jelas. Jangan nanti bertanya-tanya. Jadi selagi sekarang kita di sini tanya aja. Mungkin bingung atau apa, gimana sih Pak ini nggak ngerti gitu. Silakan. Pak Ucok. Jadi Iya. tugasnya kita kayak buat semacam poster atau flyer gitu, boleh digital, boleh enggak gitu. Betul? Boleh enggaknya gimana? Boleh, maksudnya dalam arti kita atau kita kayak misalnya kita buat di karya gitu atau ngelukis atau buat posternya pakai tangan gitu. Manual. Terus nanti difoto. Oke, iya, iya. Manual. Bapak kasih kebebasan, mau kalian ketik, edit apa bisa, atau mau kalian lukis juga. Kalau kalian punya bakat melukis, bisa kalian gambar kata-katanya, baru kalian foto, asalkan difoto, diupload di Instagramnya. Ini kan tujuannya untuk apa? Mengajak, ya kan? Mengajak teman-teman kalian gimana mewujudkan demokrasi dan HAM, gitu. Mau digital, non digital terserah, yang penting ujung-ujungnya di media sosial. Ya. Oh ya Pak, satu lagi Pak, maaf banget nih. Kan itu kan ada 2 tuh tadi. Itu di dalam satu flyer yang sama atau berbeda? 2 yang mana? Kan tadi kan kayak ada 2 pertanyaan gitu kan Pak. Atau cuman yang slogannya aja itu yang di upload? Ya, slogan untuk slogan cuma 1 aja di-upload. Kalau tugas lain itu nanti Bapak submit dulu di Google Classroom. Nanti kalian kayak isi jawaban aja di situ. Nanti Bapak akan kabari sama Jevanya kalau sudah Bapak buat linknya ya. Batasnya sampai kapan, Pak? Sampai Kamis depan. Gimana? Keberatan nggak? Kalau keberatan Bapak bilang, nggak apa-apa. Ada yang keberatan nggak? Bilang aja. Mungkin kalian banyak tugas nggak kalian? Yang mata pelajaran lain? Banyak Pak. Banyak sih, banyak Pak. Apa aja tugasnya? Apa ya, semuanya juga ada Pak. Bahasa Jepang. Setiap ada pelajaran tuh biasa ada tugas Pak. Ada meeting itu ada tugas gitu Pak. Kelas 12 sih gitu Pak. Pasti dong. Tapi nggak apa-apa lah Pak. Seminggu kan? Ya karena ini 3 kan. Sebenarnya kita memang satu pertemuan 1 bab aja, tugasnya juga 1 gitu. Tapi karena memang kita udah mepet minggu lalu kan agak apa ya, masuknya juga agak lama gitu. Ya udah Bapak anggap kalian setuju ya, karena Bapak udah tanya loh, nggak ada keberatan ya. Ini Feby kayaknya dari tadi Feby kayak keberatan gitu ya, atau gimana? Enggak Pak, lagi penuh beban ya Pak. Lagi ngomong. Mungkin Feby bilang, aduh Bapak ini nggak tahu kita banyak tugas gitu kayak. Oke, berarti ya Bapak anggap udah sepakat ya, Kamis depan ya. Ya, nanti sore jangan lupa isi absensi dan juga dicek nanti Bapak akan memberikan 2 bagian tugasnya. Ya, kan ada 3 kan, 1 untuk slogan itu kalian bikin sendiri, nanti 2 akan Bapak submit di GC. Oke, itu aja. Terima kasih untuk keaktifan kalian. Terima kasih untuk hari ini. Kita akan foto dulu ya. Coba yang lain bisa diaktifkan kameranya. Oke, saya udah wisuda aja ya. Oh, Fidel disabar lagi di rumah sakit. Oke. Kita foto 1, 2, 3. Oke, mantap. Berarti hari ini siapa yang nggak hadir?
Pak Ucok. Iya, Bu. Saya izin dulu ya, saya ada rapat nih 1:30, udah telat. Oke, Bu. Iya, Saya ada silakan. rapat. Iya, Bu. Makasih, Ya, Bu. makasih. Udah bergabung. Makasih Bu Milka. Iya, Bu. Tuhan berkati. Makasih Bu Milka. Makasih Bu. Oke, yang berdoa nanti kepada Yonatan Melki. Ada Yonatan Melki? Ada, Pak. Ya, silakan berdoa. Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan-Mu dari awal hingga akhir pelajaran kami. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang telah kami pelajari dapat kami pahami sehingga kami dapat menerapkannya dalam hidup kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri pelajaran ini dan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Pimpin dan sertailah aktivitas kami sehari-hari ya Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Berarti semua hari ini hadir semua ya? Oke. Ya, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati ya. Shalom. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih Pak, izin live ya Pak. Ya, selamat mengerjakan tugas-tugasnya ya. Makasih, Pak.